Sebuah patung tangan membawa para remaja melakukan permainan di luar nalar untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk dari alam yang berbeda. Apakah permainan akan berjalan baik-baik saja? Hai kawan, Assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Cole bergegas ke suatu rumah yang sedang mengadakan party. Cole mencari adiknya yang bernama Ducket. Ducket dikabarkan orang-orang tengah bersikap sangat aneh. Cole mendobrak pintu di mana Ducket mengunci dirinya di dalam. Saat membawa Ducket keluar, Cole marah melihat banyak orang di pesta yang ingin merekam keadaan kacau Ducket. Tapi yang lebih buruk dari itu, Ducket lalu menusuk Cole. Bahkan Ducket lalu menusuk dirinya sendiri hingga tewas. Scene lalu berpindah memperlihatkan seorang gadis berkulit hitam bernama Mia yang tampak murung dan masih berduka atas peringatan 7 tahun kematian ibunya. Bahkan semenjak itu hubungannya dengan ayahnya tampak meregang. Mia lalu mendapat telepon dari seorang remaja pria yang meminta untuk dijemput. Remaja tersebut bernama Riley. Riley adalah adik teman dekatnya. Sepanjang jalan di dalam mobil, Mia dan Riley bernyanyi dengan senang. Tapi keseruan itu terhenti ketika di depan mobil mereka terdapat seekor kanguru yang sekarat karena tertabrak oleh pengendara lain dan ditinggalkan begitu saja. Mia dan Riley ingin menolong, tapi karena kondisi tidak memungkinkan, Riley meminta Mia untuk menabrak kanguru tersebut demi menyudahi derita si kanguru. Tapi Mia menolak dan meninggalkan kanguru dalam rasa sakit begitu saja. Sesampainya di rumah, Mia dan Riley tampak marah pada Jet, kakaknya Riley, karena tidak menjemput Riley. Jet justru sibuk berteleponan dengan kekasihnya yang bernama Daniel, di mana katanya Daniel dulu sesungguhnya pernah punya hubungan sangat dekat dengan Mia. Mia meminta Jet untuk menghiburnya karena sedih mengingat hari kematian ibunya Mia, dan Jet pun setuju. Tidak berselang lama, Sue, ibunya Jet dan Riley pulang dari bekerja. Saat ibunya bersiap untuk tidur, Jet sepertinya telah bersiap untuk keluar dari rumah. Dan sang ibu tampaknya mengetahui itu. Riley memohon pada Jet untuk ikut dengan mengancam akan memberitahu sang ibu bahwa Jet tidak menjemputnya sepulang sekolah. Akhirnya, Mia, Jet, dan Riley pergi ke suatu rumah yang di dalamnya terdapat banyak sekali orang. Terlihat seperti suatu tempat yang memang direncanakan mereka untuk berkumpul dan bersenang-senang. Namun, kehadiran Mia di tempat tersebut tampak asing bagi teman-temannya yang lain. Mia tampak sulit untuk berbaur. Tak lama, Daniel, kekasih Jet, pun hadir. Mereka lalu diajak berkumpul di sebuah ruangan untuk melakukan sebuah permainan yang sudah menjadi rutinitas mereka. Dan kini, Mia yang tampak sok asik karena ingin berbaur, akhirnya mengajukan diri dalam permainan tersebut. Permainan apakah itu? Pertama, Mia harus duduk di sebuah kursi tersendiri yang telah dipersiapkan. Tubuhnya harus terikat dengan sangat kencang. Sebuah lilin dinyalakan dan harus dimatikan sebelum permainan mencapai durasi 90 detik. Atau sesuatu yang buruk akan terjadi kepada Mia. Sebuah patung tangan diletakkan di atas meja, meminta untuk dijabat. Mia, atas arahan Josh dan Hanley, Mia diminta untuk menjabat tangan patung tersebut sambil mengucapkan, "Bicaralah padaku." Seketika Mia terkejut dan ketakutan karena tiba-tiba melihat sosok pria aneh di hadapannya. Mia lalu diarahkan untuk melanjutkan permainan dengan tetap memegang patung tangan sambil mengucapkan, "Aku izinkan kau masuk." Tubuh Mia seketika menegang. Ia tampak berbeda. Teman-temannya tertawa sambil merekam tingkah aneh Mia yang mereka ketahui telah dirasuki sosok arwah. Sosok yang merasuki Mia memberikan kata-kata menyeramkan bahwa ada arwah yang menyukai Riley. Keadaan tampak mencekam, di mana pintu terbuka dan tertutup sendiri. Lampu juga padam tiba-tiba.
keadaan sangat kacau. Hanley dan Josh berusaha melepaskan patung tangan dari genggaman Mia dan mematikan lilin sebab waktu sudah melewati durasi 90 menit. Ketika permainan berakhir, Mia justru tampak menyukai apa yang baru saja terjadi dengannya dan semua orang bersorak atas itu. Namun malam harinya Riley tampak ketakutan. Ia tak bisa tidur dan meminta Mia yang menginap di rumahnya untuk menemaninya tidur. Namun ada tangan menyeramkan yang turut menemani tidur lelap Riley. Esoknya, Jed mengajak Hanley untuk mengadakan pesta di rumahnya jam 10 malam setelah sang ibu pergi bekerja. Di rumah, Sue sebenarnya sudah curiga bahwa Jed akan mengadakan pesta di rumahnya tanpa izin dan sepengetahuannya. Karena itu, Sue tampak sedikit kesal dan takut meninggalkan kedua anaknya. Tapi Jed dan yang lainnya tidak ada yang mau mengaku akan mengadakan pesta. Namun ketika sang ibu pergi, satu persatu teman mulai berdatangan. Tidak banyak, hanya Josh dan Hanley, juga Daniel dan temannya Riley. Permainan pun langsung dimulai. Kali ini Daniel mengajukan diri untuk mencoba sensasi roh yang muncul dari patung tangan. Roh yang hadir pun berbeda-beda setiap kali permainan dimulai. Di awal, mereka bergantian memainkan permainan tersebut. Dan keadaan terasa penuh keseruan sampai ketika Riley meminta untuk mencoba permainan. Tentu saja Jed sang kakak melarang. Namun saat Jed meninggalkan ruangan, Mia yang tak tega melihat wajah sendu Riley mengizinkan Riley untuk turut menyentuh patung tangan tersebut tanpa sepengetahuan Jed. Ketika Riley dirasuki, ternyata roh yang merasukinya adalah ibunya Mia. Mengetahui itu, Mia meminta perpanjangan waktu agar Mia dapat berbicara dengan ibunya. Namun, itu membuat keadaan jadi buruk. Sebab peraturannya adalah tidak boleh melebihi 90 detik atau roh tersebut akan mengambil alih tubuh orang yang melakukan permainan dan menghancurkannya sampai mati. Itulah yang terjadi kepada Riley. Ia menjadi tak terkendali dan menyakiti dirinya sendiri hingga sangat parah. Semua orang panik, termasuk Jed yang tak tahu menahu. Akhirnya, kondisi yang chaos membuat kehadiran polisi untuk menginterogasi mereka. Tak ada satupun yang ditahan, sebab yang terjadi pada Riley bukan karena siksaan, melainkan perbuatan dari tubuh Riley sendiri. Hanya saja mereka tak menceritakan permainan yang mereka lakukan sehingga polisi menuduh mereka memberikan minuman keras yang berlebihan kepada Riley. Mia yang pulang ke rumah diam-diam membawa patung tangan itu bersamanya. Ia merasa bersalah dan ingin melihat kondisi Riley di rumah sakit. Namun Sue, ibunya Jed dan Jed tidak mengizinkan dan tampak marah pada Mia. Di rumah sakit, Mia mulai merasakan keanehan. Ia melihat bayangan ibunya. Bahkan mendengar suara sang ibu yang mendobrak pintu kamar mandi. Ketakutan dan merasa sendiri, Mia meminta Daniel untuk menemaninya. Daniel mengantar Mia pulang. Sejenak Mia mencurahkan kesedihan hatinya atas ibunya kepada Daniel. Sejenak pula mereka sempat bernostalgia membahas kedekatan mereka dulu sebelum Daniel berpacaran dengan Jed. Mia meminta Daniel untuk menemaninya tidur. Daniel setuju. Mereka tidur bersama, tapi hanya sebatas tidur. Namun, Mia tiba-tiba terjaga dengan kondisi terang benderang di mana ia melihat ibunya tewas di samping sang ayah. Mia terbangun dari mimpi dan melihat sosok wanita menyeramkan di kamarnya yang mendekat ke arah Daniel dan menghisap kaki Daniel. Tapi sekuat apapun Mia berteriak, Daniel justru tak kunjung bangun. Alih-alih, Daniel justru terbangun dengan kenyataan bahwa yang menghisap kakinya adalah Mia. Daniel terkejut dan ketakutan dengan tingkah aneh Mia sehingga memutuskan untuk pergi. Sementara Mia yang bingung dengan keadaan dan roh-roh yang mengikuti dirinya akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan permainan dengan patung tangan yang membuatnya bertemu dengan ibunya. Ibunya meminta Mia untuk menyelamatkan Riley.
Pertemuan tersebut ditutup dengan Mia yang memilih untuk tidur sambil tetap memegang tangan patung yang ia yakini adalah tangan ibunya. Sementara itu kondisi Riley sendiri sangat kacau. Saat ia sadar, Riley kembali menyakiti dirinya. Itu membuat Jet dan yang lainnya bertemu untuk membahas penyelesaian masalah tersebut. Josh akhirnya menceritakan bahwa patung tangan tersebut dikisahkan adalah tangan seorang cenayang di masa lalu yang sangat hebat dalam menangani makhluk halus. Setelah cenayang tersebut mati, tangannya dipotong dan diawetkan. Patung tangan tersebut telah turun-temurun berpindah dari satu orang ke orang lain, di mana sebelumnya Josh mendapatkannya dari orang lain pula. Mereka pun memutuskan untuk bertemu dengan orang yang sempat memainkan patung tangan itu dulu. Yah, dialah Cole dan abangnya Daket. Cole yang ternyata selamat setelah ditusuk oleh Daket hanya memberi nasihat bahwa Riley harus kuat agar dirinya sendiri yang bisa melawan roh-roh tersebut. Jet tampak kecewa, sementara Mia semakin berambisi untuk menyelamatkan Riley, meskipun harus membuat Riley kembali memainkan patung tangan tersebut. Di rumah sakit, patung tangan dan sebuah lilin dipersiapkan. Tangan Riley yang tak sadarkan diri diarahkan untuk memegang patung tangan, namun tak ada reaksi. Mia menggantikan Riley dan roh yang ia temui adalah roh gadis kecil yang memperlihatkan padanya hal menyeramkan yang terjadi pada Riley di dunia berbeda. Riley digambarkan disiksa. Mia ketakutan dan pulang ke rumahnya. Di rumahnya, ia bertemu ayahnya dan meminta penjelasan atas kematian ibunya yang ia tahu dari roh sang ibu bahwa sang ibu meninggalkan surat sebelum kepergiannya. Ayahnya membacakan isi surat tersebut, namun Mia tetap kecewa terhadap sang ayah. Saat masuk ke kamarnya, Mia terlihat berkomunikasi dengan ibunya. Di sini, nuansa sang ibu telah berbeda. Kata-kata yang diucapkannya pada Mia seakan sebuah arahan untuk menolong Mia. Tapi sesungguhnya roh tersebut, ibunya ataupun bukan, tidak ada yang mengetahui. Sepertinya roh tersebut bertujuan untuk menarik Mia masuk ke dalam kegelapan. Bahkan Mia tak sadar jika ia membunuh ayahnya sendiri dengan dalih bahwa ayahnya tersebut adalah roh jahat yang berwujud sang ayah. Mia lalu menelepon Jet untuk datang ke rumahnya. Jet menuruti hal tersebut, namun sesungguhnya itu adalah alibi Mia untuk dapat ke rumah sakit dan membunuh Riley. Yang kata roh ibu Mia itu demi mengakhiri penderitaan Riley. Mia menatap sosok Riley, namun Sue muncul. Sue yang sudah tenang karena kondisi Riley mulai membaik, kini sudah tidak marah pada Mia dan mengizinkan Mia menjenguk Riley. Namun, Sue tiba-tiba mendapatkan telepon dari Jet yang ternyata telah sampai ke rumah Mia. Bahwa Jet melihat Max terluka, sehingga sesungguhnya Mia sekarang sedang sangat berbahaya. Sebab apa yang dilihat Mia saat ini sudah merupakan roh-roh seram. Sebab kegelapan mulai menelan jiwa Mia. Benar saja, Sue ibunya Riley tak lagi menemukan Riley dan Mia di kamar. Jet yang tiba di rumah sakit melihat Mia mendorong Riley dengan kursi roda menuju jalanan. Jet mengejar. Mia terlihat ingin mendorong tubuh Riley agar ditabrak oleh mobil-mobil yang melintas. Tentu saja itu karena arahan dari roh-roh yang telah melekat padanya. Karena benar saja roh-roh tersebut ternyata bukanlah roh ibunya Mia. Sebuah mobil yang melintas menabrak tubuh seseorang dengan sangat kuat. Mia tergeletak di jalanan aspal dan orang-orang terlihat panik. Mia bangkit. Ia melihat Riley yang dipeluk oleh Jet masih di atas jalanan. Lalu siapa yang tertabrak? Mia seketika berpindah dari jalanan ke rumah sakit. Ia berjalan bimbang ke arah yang tak menentu. Ia melihat ayahnya berjalan menuju lift ke arah kegelapan. Lalu dari dalam kegelapan sebuah cahaya kecil muncul menarik perhatian Mia, di mana sebuah tangan mengacung meminta dijabat. Mia memegang tangan tersebut dan tampaknya kini dia adalah roh yang dihadirkan dalam permainan patung tangan oleh orang lain.
Demikianlah alur cerita dari film Talk to Me tahun 2023. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video Maniac Movie selanjutnya. Bye-bye.